Lalu kita lanjutkan hari ini ngobrol lagi dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini rame juga nih kelihatannya soal perebutan ketua DPR itu masih belum berakhir juga. PDIP udah mulai ngancam-ngancam Golkar nih. Pokoknya jangan sampai menguji batas kesabaran kami, kata dia begitu. Ada batasnya kesabaran kami dan bisa kader dan simpatisan bisa ngamuk begitu ya. Ini menarik perebutan itu. Dan ini mengingatkan kita nanti pada peristiwa tahun 2014 yang pada waktu itu PDIP menang pemilu tapi juga tidak jadi ketua DPR kan karena direvisi undang-undangnya. Kemudian juga ada saya kira sekarang ini dibagi-bagi kursi di kalangan 02 juga itu belum ditetapkan pun sudah ribut sendiri juga gitu loh. Sebetulnya itu nggak ada gunanya kan. Harusnya itu ketua DPR itu kan cuma speakernya parlemen tuh. Ya, ya. Tetapi di Indonesia, karena sistem presidensial ada di dalam kondisi multipartai, maka kedudukan ketua 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 DPR itu jadi berguna atau jadi efektif sebetulnya Ya. kan. Nah, Hmm. kalau kita mau konsisten, ada sedikit elemen parlamentarian di situ, mestinya berlaku prinsip bahwa ketika presiden terpilih, mestinya yang berkuasa ketika presiden terpilih dari ke partai A, mestinya yang berkuasa adalah partai yang bertentangan dengan partai A di parlemen. Kan itu Ya. yang tradisi di Eropa tuh yang disebut loyal opposition itu. Jadi bukan untuk mengacak-acak negara, tapi untuk me-watch up pemerintahan. Jadi mestinya memang PDIP, karena PDIP yang akan beroposisi kan. Nah kalau Golkar masuk di situ itu artinya yang memerintah Golkar, yang berkuasa di parlemen juga Golkar. Maka suara rakyat tidak mungkin amplifikasi melalui ketua DPR yang juga adalah bagian dari pemenang pemilu kan. Jadi etika itu memang bercampur tuh. Nah saya menganggap bahwa PDIP berhak untuk menegur keadaan ini, tapi dia mesti tegur itu bukan karena dia menginginkan, tapi dia mesti ada semacam kondisi akademis lah. Mungkin Pak Todung Mulya Lubis bisa buatkan paper kecil untuk menunjukkan bahwa balancing itu justru terjadi kalau partai yang beroposisi itu menguasai parlemen atau paling tidak terwakili dalam kedudukan sebagai ketua ketua DPR di Senayan tuh. Mestinya begitu tuh. Kan demokrasi nggak mungkin bergerak dinamis kalau DPR mangut pada pemerintah. Kalau Golkar pasti mangut pada Prabowo, kan itu dasarnya tuh. Lalu Ya. bagaimana rakyat itu menghalangi sifat-sifat brutal dari kekuasaan yang potensial terjadi atau pemborosan anggaran kalau tidak diawasi oleh partai yang beroposisi. Ya, tetapi saya jujur agak meragukan ya bahwa keinginan PDIP itu mempertahankan posisi ketua itu sebagai dilandasi semangat-semangat idealis dan demokrasi tadi itu ya. Sebagai contoh saja, Bung Rocky, kemarin kan ketika mulai sidang perdana itu, sidang paripurna perdana, kan harusnya yang memimpin kan PDIP dan sebenarnya harusnya dipegang penuh oleh PDIP. Tapi Puan malah pergi ke Paris gitu untuk Parlemen Dunia Perempuan dan itu diserahkan kepada Dasko wakilnya ya yang notabene itu adalah pendukung paslon 02. Dari situ saya agak ragu bahwa kalau PDIP pegang juga masih itu semangatnya idealisme seperti yang Anda sebutkan tadi. Nah itu saya terangkan tadi secara normatif dalam tradisi demokrasi berlaku Oh, iya itu. iya iya Tapi iya kita iya iya. Iya. tapi kita tahu kan ya, PDIP itu cuma mengincar sesuatu tanpa dia tahu urgensinya apa kan. Iya iya Itu karena iya. itu saya minta Pak Todung Mulya Lubis terangkan, jangan Iya. sampai orang akhirnya bantah bahwa ya Anda menuntut sesuatu tapi Anda dikasih kesempatan untuk beroposisi di awal Hmm. supaya terlihat suara PDIP, justru ketua DPR Anda itu kabur kan itu Iya orang akan iya kabur. iya iya Jadi iya. sebetulnya kita nggak lihat konsistensi berpikir dari PDIP itu. Nah itu penanda bahwa juga PDIP mengincar kursi DPR ketua DPR itu sekedar karena alasan dendam atau alasan pragmatis apalagi alasan material kan. Hmm. Jadi terlihat betapa yang kita sering bicarakan tuh public ethics itu tidak mengerti itu. Jadi imperatif ethics itu sama sekali PDIP nggak ngerti. Bahwa kenapa dia mesti jadi pemimpin? Ya karena dia dendam tuh kan itu dia ngancam. Jangan sampai terjadi 2014. 2014 itu kekacauan yang harusnya dari 2014 diterangkan oleh PDIP. Bahwa balancing mesti ada supaya kebijakan publik itu di watch oleh partai yang beroposisi. Kalau partai yang sama dengan pemerintah nggak ada watchdog di situ, anjingnya pasti patuh kan? Itu soalnya. Jadi mesti jadi anjing yang tidak patuh karena itu prinsip demokrasi. Itu menggonggong pada pemerintah. Jangan nanti PDIP menggonggong lagi pada wong cilik. Ya, ya. Walaupun sebenarnya secara personal saya senang kalau kemudian PDIP itu jadi oposisi dan kemudian memimpin DPR karena ya dari pengalaman beberapa waktu yang lalu ketika mereka itu berada di oposisi memang lebih bagus gitu posisi PDIP dibandingkan ketika dia berada di pemerintahan. Betul. Hmm.
kita lihat bagaimana itu PDIP itu cemerlang ketika dia beroposisi itu. Karena semua ide tentang perlawanan rakyat ada di situ. Semua ide Ya, tentang wong cilik setiap hari kita ya, lihat, bahkan bukan sekedar dengan ucapan, dengan tangisan itu. ya, 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 ya. Tuh, Anda itu kuatkan diri untuk jadi oposisi dan jangan cengeng kalau nggak dapat kursi ya beroposisi dari luar aja kan sebetulnya tuh dan ganggu aja terus menerus kebijakan tuh Anda tetap mayoritas dalam pemungutan suara nanti itu. Jadi tetap kita mau lihat karena PDIP tidak bisa masuk di dalam pengertian normatif maka kita usul ya udah kalau memang nggak dapat dia tetap beroposisi dong. Jangan udah nggak dapat berarti dibatalkan oleh permainan politik yang pasti terjadi untuk mengubah aturan di MD3 itu lalu PDIP. PDIP akhirnya ya melemah juga tuh ya udahlah kalau begitu wakil ketua aja kira-kira. Jadi sebetulnya ini betul-betul hasrat PDIP itu tidak dilandasi oleh kemestian etis itu. Dia mesti nuntut itu atas dasar etika watchdog, etika oposisi itu, bukan hanya karena semacam aturan. Jadi saya kira itu tuh itu pentingnya teman-teman PDIP itu perluas pengetahuan dan datang dengan ide-ide yang betul-betul intelektual. Ya, Bukan dan dengan ngancam itu ngapain ngancam? Tuh dan orang anggap kok lu ngancam? dan kalau dia jadi oposisi itu kita pasti akan backup PDIP ya, Bung Rocky, karena Pastilah posisi itu. kita selalu begitu kan. Memang kita harus memperkuat oposisi. Karena kita mengapa mengambil peran ini ketika parlemen lumpuh, kemudian juga media-media konvensional juga diakuisisi dan mengakuisisikan diri ke pemerintahan, ya harus ada tetap jalan yang mempostok pemerintah gitu. Iya nanti juga di PDIP nanti sekarang juga pasti udah rame itu. Nah siapa nanti yang akan jadi ketua DPR kalau Ya. misalnya potensi itu ya, betul-betul terjadi itu jadi manifest kan? Hmm. Apa kembali pada Puan atau Hasto atau siapa? Ya paling bagus ya kasih ke Masinton. Mas Hinton Karena nggak terpilih Masinton itu. yang paling dikenal, Masinton walaupun nggak terpilih dia dikenal oleh rakyat tuh. Bahkan semua pohon tuh bersyukur pada Masinton karena uh, dihiasi oleh posternya Pak Masinton itu. Iya, iya, iya. Di mana ada pohon, di situ ada Mas Hinton. Tapi ternyata dia tidak masuk karena ada seperti dikatakan oleh Hasto. Kelihatannya akan ada operasi khusus untuk menggergaji mereka-mereka yang selama ini kritis di PDIP. Karena banyak nama-nama yang kritis seperti Rika dia Ciptaning yang juga itu nggak lolos juga. Kemudian Mas Hinton juga tidak lolos. Ini seru juga memang. Jadi sebelum jadi oposisi digergaji dulu PDIP-nya. Gitu. Itu ajaib kan Masinton yang namanya udah dia tahu semua orang siapa Masinton itu. Hmm. Akhirnya nama Masinton jadi nama gang. Itu dekat pohon Masinton ya. Sebelah kirinya ada Masinton lagi terus Masinton 2. Jadi Masinton 1 sampai Masinton 7 dekat toko besi. Kan orang harusnya jadi penanda itu kan. Google Map itu dengan gampang kalau Anda ketik Masinton ya dia langsung diarahkan ke sebuah posisi. Tapi bukan posisi di DPR kan itu Ya, 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 ya. masalahnya. Itu Hmm. artinya memang dikerjain mestinya ngamuk dong PDIP itu. Ya, 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 ya. Saya kira memang masih tetap ada orang-orang yang seperti itu. Sayangnya orang-orang seperti itu akhirnya terlempar juga bahkan di parlemen pun terlempar, apalagi di pemerintahan gitu. Nah, sekarang oke, kita tinggalkan PDIP. Kita lihat bagaimana nanti pertarungannya. Karena kalau Anda sebut tadi minta ketua, wakil ketua saja pada pemilu 2014 itu bahkan sistem paket, jadi dihabisin PDIP nggak dapat apa-apa. Tapi sekarang bisa aja terjadi semacam itu, gitu. Kelihatannya akan begitu tuh dan Jokowi pasti jadikan itu juga sebagai alat tukar tambah untuk Hmm. tetap di benak Jokowi tetap PDIP mesti dia asuh kecil gitu dan cara Jokowi adalah meluluhlantakkan nanti dia goda kembali kan. Nah, jangan Hmm. sampai PDIP hanya tergoda lagi oleh Jokowi. Lalu jadi dua kali tuh udah ketimpa pohon, kejatuhan tangga dan kecebur cet kan itu bahaya. Oke, mari kita pindah ke topik satunya lagi ya, seperti yang saya singgung Ya, tadi soal kemungkin rebutan kursi di koalisi 02 ini terlalu saya lihat ini jangan-jangan nanti perlu dibuat nomenklatur baru lagi kementerian karena kalau mengadopsi keinginan-keinginan mereka gitu, keinginan partai-partai pendukung termasuk yang tidak lolos parlemen, kemudian keinginan Pak Jokowi ya nggak cukup itu belum Rokin berapa sih 34 menteri ya kalau nggak salah sih sekarang. ya di menteri itu dibagi di kalangan pendukung ada habis tuh. Apalagi
lagi kalau Jokowi minta jatah dia tuh. Betul. Dan jangan lupa Gibran juga akan minta jatah dia. Kan jatah Betul. Gibran sama Jokowi berbeda kan. Beda, beda. Orang-orang Gibran juga menuntut tuh. Karena nggak mungkin menuntutlah Jokowi, menuntut Gibran. Jadi Gibran dan bapaknya juga akan memperebutkan kursi yang makin sedikit kan. Ya. Maka akan terjadi persaingan antara Gibran dan bapaknya kan. Sebetulnya begitu kan. Selain Jokowi dengan Gibran, Jokowi dengan Jokowi. Jadi sebetulnya kursi yang 34 itu sangat sedikit tuh. Demokrat sudah wanti-wanti. Golkar bahkan menjelaskan dengan sangat sistematis bahwa dialah yang memenangkan Hmm. Prabowo. calon pasangan ini. Ya, ya. Dan sebetulnya Gerindra merasa bahwa nggak ada Gibran juga kita udah menang kok. Kalau kita lihat bagaimana komposisi PSI yang seharusnya Ya. jadi penanda bahwa Jokowi kalah, artinya Gibran juga kalah tuh. Jadi Gerindra juga berhak untuk menyusun lebih dahulu menteri-menteri dia tuh. Dan kita ingat bagaimana menteri-menteri di dalam daftar yang beredar hari ini bagian Gerindra justru lebih sedikit, tidak seperti yang seharusnya diperoleh Gerindra tuh. Nah ini yang potensial untuk jadi bancakan di dalam percakapan Ya. hari-hari ini. Dan pasti Pak Prabowo udah mulai kehilangan keseimbangan ya. Dia mulai kesel, kurang ajar semua ini, menuntut minta belum apa-apa juga. Dan itu juga masuk akal tuh. Jadi kelihatannya Prabowo mulai dikepung oleh kubunya Jokowi terutama. Kalau kubu koalisi kan dari awal udah mengatakan jangan terlalu banyak dikasih pada Jokowi kan itu message-nya begitu yang kita paham kalau kita nguping pembicaraan di kalangan Golkar misalnya atau partai pendukung 02. Berikan kesempatan Gerindra itu menentukan dulu porsi dia, baru yang sisanya dibagi itu lebih masuk akal. Ya, Jadi ya. sebetulnya Gibran dan Jokowi itu tunggu aja. Nanti setelah diambil Gerindra, baru sisanya itu dibagi antara pendukung dan Jokowi dan Gibran. Dan itu pasti tinggal sedikit. Dan mesti diterima kalaupun sedikit. Apalagi kalau memang Prabowo menganggap kan Gibran udah wakil presiden. Ngapain minta jatah menteri lagi itu? Kan Ya, lebih ya, masuk ya. akal tuh. Ya, ya. Ya, apalagi kemudian juga jatah partai-partai yang akan diakuisisi oleh Prabowo kan seperti Nasdem, PKB dan sebagainya itu kan juga harus disiapkan jatah ini. Jadi ini menurut Pasti. saya seru ini pasti perebutan di internalnya. Ya PKB pasti minta sesuatu yang dia kuasai sekarang karena bagian Hmm. yang dia ketahui itu dan Hmm. dia udah kuasai. Nasdem juga akan minta mungkin hal yang udah biasa dia dia peroleh dalam pemilu kemarin itu yaitu Jaksa Agung tuh. Padahal sebetulnya soal-soal semacam itu posisi-posisi kunci itu adalah hak dari Gerindra. Jadi lain misalnya kalau Nasdem minta ya lah menteri apalah pemuda olahraga ini kalau dia minta Jaksa Agung misalnya pusing Prabowo tuh. Karena Gerindra yang menganggap bahwa oh kalau soal-soal itu demi perlindungan hukum mestinya Gerindra tuh. Ya, Jadi hal-hal semacam ini akan apalagi Nasdem itu bukan bagian koalisi. Jadi kita akan lihat kimia di dalam 02 itu sepertinya doesn't mix gitu, nggak bisa nyampur kimia itu. Karena gumpalan-gumpalan itu mulai membentuk kepentingan masing-masing. Tentu Erlangga pasti minta banyak sekali itu dan posisi-posisi kunci karena Erlangga mesti akan dalil. Saya kira Erlangga akan dalilkan pada Prabowo bahwa dia punya kapasitas teknokratik. Menteri-menterinya itu terdidik dan terlatih sejak Orde Baru untuk menjalankan pembangunan. Nah, itu masuk akal. ya, ya. Tetapi sebenarnya gini ya, Bung Rocky, meskipun dia bukan partai pendukung, peran dari Nasdem ini kan vital. Saya menyebutnya game changer karena dengan begitu Nasdem menyeberang ke 02 itu selesai. Hak angket itu bubar jalan karena eh, nggak cukup lagi kalau untuk 50% per satu tanpa tanpa Nasdem gitu ya. Belum lagi kita ngomongin PDIP. Dan kemudian ini ada isyarat-isyarat yang saya kira perlu kita baca juga ya, Bung Rocky, yang seperti kita ingatkan kemarin lebih baik Pak Prabowo dan Golkar itu mendukung juga hak angket supaya nggak direcokin oleh oleh Pak Jokowi gitu ya. Kan gitu karena Iya, misalnya tuntutan di Mahkamah Konstitusi. Ini menarik Bung Rocky. Ini 01 dan 03 sama-sama menuntut agar pemilu ulang sementara 01 menyatakan diskualifikasi Gibran. Jadi artinya Prabowo tetap ikut tapi tidak Gibran. Suruh cari lagi deh ganti wapresnya begitu. Sementara kalau 03 kenceng nggak diskualifikasi 02. Saya kira yang penting bukan hanya Gibran, juga pemilu tanpa Jokowi dong yang paling penting. kelihatannya ada semacam courtesy call antara 0103. Lu bilang Gibran aja, gue bilang dua-duanya gitu. Nanti di Ya, tengah, oke, Gibran aja yang diskualifikasi. ya. Sebetulnya kita bisa baca teori itu. Tetapi dari awal, sebagai orang atau FNN yang berupa untuk mengabaikan semua itu dan kembali pada prinsip keadilan. Kita tahu dari awal bahwa yang disebut pelanggaran sistematis itu
kan apa? Sistematif, Eh, sistematis, TSM, terstruktur, terstruktur, sistematis, dan terstruktur, masif. sistematis, dan Masif, masif. ya. Jadi kita mulai dari S-nya aja. Sistematis artinya ada perencanaan dari awal. Dan Hmm. itu yang menyebabkan orang menganggap bahwa dari awal sistematisnya udah terlihat, yaitu Gibran disodorkan untuk dipilih kan. Ya, Itu betul-betul secara sistemik dibayangkan oleh Jokowi. Bayangan sistemik itu atau perencanaan sistemik itu, kemudian kita lihat strukturnya, yaitu pelibatan ASN, pelibatan aparat negara, bergabung. itu Hmm. terstruktur. Hmm. Masifnya adalah akibatnya di kotak suara. Jadi sebetulnya dalil dari 01 itu betul. Adanya Gibran itulah unsur penting untuk pembuktian buat telah terjadi eh, apa namanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi Ya. sangat masuk akal dalil itu. Dan dalil itu saya kira yang akan juga dipakai oleh komisi namanya angket ini untuk memulai penyelidikan penyalahgunaan kekuasaan Jokowi sebagai presiden, dan DPR berhak untuk mempertanyakan dan menyelidiki apa dasar-dasar penyalahgunaan itu atau motifnya apa. Jadi saya kira itu sama aja tuh menuntut di Mahkamah Konstitusi terstruktur, sistematis dan masif itu, tapi menuntut diangket tentang kebijakan umum Jokowi yang menyebabkan orang nggak percaya pada hasil pemilu. Ya, 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 dan satu paket ya kalau Gibran sama Ya, satu Jokowi paket. itu. Jadi yang diskualifikasi jangan hanya Gibran, ya termasuk Jokowi kalau itu. Ya, betul itu. Jadi poinnya memang betul nih FNN seringkali terlalu jauh ya membayangkannya. Tapi memang itu yang mesti bayangkan kan. Ya, Mestinya memang Gibran diajukan sebagai kasus beli di Mahkamah Konstitusi, Jokowi diajukan sebagai kondisi yang sama sebagai kasus beli di angket. Jadi ya, paralel di situ ada pengadilan keluarga sebetulnya, karena memang ya, sama keluarga. Mahkamah Konstitusi dimanipulasi menjadi Mahkamah Keluarga. Yes. Oke, kita eh, kita tunggu saja ya karena pasti di politik itu tidak seperti itu, tidak linear seperti yang kita bayangkan. Ini ada Ya, betul. kompromi-kompromi di politik di belakang layar yang saya kira nanti pada waktunya itu akan muncul. Kalau sekarang kita cuma baru dengar kata kusupnya saja ya, Bung Rocky ya. Betul. Jadi sekali lagi ini analisis, dan ini yang linear, yaitu public ethics. Jadi public Yes, ethics itu linear, nggak mungkin dia nyamping-nyamping tuh. yes, Jadi sekali kita kondisikan politik di dalam fatwa-fatwa etika itu, maka kita akan pergi pada politik yang jujur. yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Yes. Ya. Dalam. Yuk.